Apa perbedaannya antara tinggal di Palembang terus abis itu pindah langsung ke Iya. Bogor yang rame banget? Ada culture shocknya sih. Yang pertama adalah aku baru tahu ternyata ada kecap manis. Sekitar situ tetangga-tetangga Iya, kalau di ya. Palembang kan kita main bola kan nggak pernah pakai sepatu kan. Iya. Kalau misalnya orang-orang Cina kan mainnya kan basket. Bener. Aku tuh salah satu yang membuat aku berhenti main basket adalah karena nggak mampu beli sepatu bagus. Kita ini baretin mobil guru. Oh itu sering terjadi Oh, itu memang sering di terjadi. halayak ramai. Masalahnya adalah karena sekolahku tuh sekolah Katolik, di depannya kan ada gereja ya. Iya. Iya. Nah kayaknya ada cepunya tuh di situ. Pas aku lagi baretin mobil guru tuh, kayaknya tuh tiba-tiba ada gurunya. Bayangin gak sih ke gap? Kita lagi baretin, zit, gurunya gini ngeliat dari samping. Ngapain kamu? Islam tidak mewajibkan nikah. Artinya kalau ada orang sampai mati dia tidak nikah, itu tidak dosa. Oke. Iya, cuman Buruan sis, biar nggak ketinggalan sama video-video kece dari WOD Sisters, makanya jangan lupa di like, comment, subscribe, sama bunyiin loncengnya. Teng teng. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini WOD Sisters lagi jalan-jalan ke Bogor ke Asik. ngaji sama Ustadz Felix Xiao. Assalamualaikum. Salam Pak warahmatullahi Ustadz. Waalaikumsalam. Sapaannya enaknya apa nih Pak Ustadz? apa aja asal jangan dipanggil Allah belum siap aku. Coy, Jangan. Kita panggilnya Koh kali Koh ya. kali. Karena kan Apapun. kita sesama Chinese Ya, kan. sama keturunan Chinese. Beneran. Ya, Koh Felix. Boleh. Apa kabarnya kumaha damang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pangestu. Padahal mah aslinya Palembang ya, Aku tapi aslinya Palembang. udah lama di Bogor. Udah lama di Bogor. Aku kuliah di Bogor. Oh kuliah. Oh iya di IPB kan. IPB, betul. Lahirnya tapi di Palembang. Lahirnya di Palembang terus pas kuliah di Bogor ke Jakarta 10 tahun balik lagi ke Bogor. Oh gitu. Makanya akrabnya sama Dokter Richard. Karena sama Palembang, enggak ya? Dia adik kelasku. Oh ya? Dia Oh, adik beneran? kelasku di sekolah 2 tahun di bawahku. Oh, Gitu. betul. Tapi berarti masa kecilnya semua di Palembang. Di Palembang sampai umur berapa? 17 tahun kalau nggak salah. Oh sampai lulus SMA. Lulus SMA, alhamdulillah. Wow. Apa Wong kita galo dong ya. Wong kita gilo-galo. apa perbedaannya antara tinggal di Palembang terus abis itu pindah langsung ke Bogor yang rame banget? Ada culture shocknya sih. Yang pertama adalah aku baru tahu ternyata ada kecap manis. Ketika makan di restoran karena di Palembang nggak ada kecap manis, semuanya kecap asin. Ya tapi kita memang mayoritas kalau misalkan papa kan kalau misalkan masak kan rata-rata pakai kecap Iya, asin. kecap asin. Iya. Papanya orang Palembang. Enggak. Oh. Kita, Sumatera kali ya. Sumatera. Oh, berarti benar. Sumatera itu menurutku jarang kecap manis menurutku sih. asin kan? Asin. Kecap asin. Betul. Iya bener. Mungkin kecuali Padang kali ya. Padang Masih ada juga. aku kurang tahu. Mungkin nggak pakai kecap mereka ya, pakai cabai kayaknya mereka. Iya, benar. Rempah-rempah kan. Rempah. Rempah juga. Rempah. Bisa contoh kayak masak telur misalnya ya. Masak telur itu kan kalau di Jawa dia kan pakai kecap manis ya. Iya. Nah kita tuh aneh kalau misalnya masak telur pakai kecap manis. Aneh Kayak banget. kemanisan gitu juga Iya, kan. harusnya kan pakai kecap asin malah kan. Iya, enak Karena lidahnya terbiasanya tuh nggak yang gurih. Iya. yang sweet banget, yang manis banget. Iya, kayak gitu. betul. Kita boleh tanya-tanya ya. Banget. Kok ya? Kan namanya Silakan. juga konsepnya podcast ya. Ya makanya Iya. kita boleh bertanya-tanya. Betul. Karena kita kan siblings nih, kita kan Oke. ada kakak nih sister. Itu kembar bukan? Enggak. Oh enggak. Oh, Ustadz oke. lihatnya kayak kembar ya? Kayak ngeliat Kayaknya kembar kembar ya, benar. Ih, banyak yang ngomong kayak gitu. Iya. Suka kebolak-bolak. Coba Oh deh, gitu. tebak-tebakan dulu kan Oke. ya film ini. Yang tua yang mana ya? Tuh, pasti Ya, deh, itu pasti deh dia mah. Itu yang mana? Ya Lia. Iya. Emang dia tuh demen haus validasi deh kayaknya biar dibilang muda Bener ya? dulu. Agak, dia yang lebih tua. Oh bisa? Aku lebih tua. Jadi Oh Kita gitu? beda 3 tahun. Cika itu tahun ini berarti 44, aku 41 tahun ini. Iya. Beda 3 tahun. Beda 3 tahun.
Oh gitu. Oh gitu. It's okay. Tapi memang semua tuh pasti rata-rata bilang ke dia tuh kakak. Karena Lebih dewasa kelihatannya mukanya ya. dia itu Bawaannya lebih kelihatan dewasa, juga. bawaannya Oke. juga dewasa. Kalau aku tuh kayak masih ya Ya, gitu kata aja. orang dulu ketika misalnya anak pertama tuh coba-coba. Katanya. Ya, jadi gizinya buat masih anak kok coba-coba kan gitu. Iya iya jadi iya benar. gizinya masih terbatas. Nah, itu dia, itu dah itu. Tapi memang Anak tuh kedua tuh biasanya lebih ganteng. Oh dia. Iya, Oh berarti sama-sama anak kedua Anak kedua. juga ya? oh berarti lu sama Ko Felix, gua sama Ko Denis. Oh iya benar. Anak pertama dia. pertama, Oh, iya. Itu yang coba-coba itu tadi. Iya itu dia. Kok Felix ada berapa saudaranya? Aku ada 5 bersaudara. 5 bersaudara. bersaudara. 4 yang pertama laki-laki semua, yang perempuan yang terakhir. Oh. Iya. Oh, paling bontot justru yang perempuan. Perempuan, Wah, berarti kayak putri dong ya, kayak princess. Iya, dong ya. karena bapakku tuh pengen anak perempuan. Satu nggak berhasil, yang kedua, dua nggak berhasil, yang ketiga pokoknya keempat. Ternyata keempat baru yang terakhir baru berhenti. Coba terus. Baru akhirnya dapat perempuan. Baru yang dapat stop. perempuan, stop. Tutup pabrik. Betul. Ya benar. Tapi jaraknya jauh-jauh atau dekat-dekat semuanya? Aku sama kakakku sangat dekat sekali, maka berantem melulu, Oh, gitu kan udah ya. pasti. Terus kemudian dari aku ke adikku 6 tahun. Oh, lumayan Nah, ya. udah agak lumayan settling down. Oh, jadi dulu tuh antara nomor 1 dan 2 itu tuh Iya, lebih aku ke- sama kakakku berantem banget tuh, Jaraknya banget berapa banget. tahun tuh, Ko? Kayaknya pas ibuku hamil, melahirkan 3 bulan kayaknya, terus terus hamil aku kayaknya. Oh jadi Wah, sedekat berarti itu. bener-bener Sedekat sedekat itu. itu. Setahun something lah pokoknya gitu. 3 bulan kita 3 tahun aja berantem mulu ya. Iya. Cuman segitu doang ya. Tapi udah pernah ini Smackdown belum kan? Zaman dulu dong, waktu Pernah. masih Oh, masih dipukul kecil. gigi berdarah udah belum? Kalau sampai gebuk-gebukan sih enggak ya. Mungkin kalau kita kan cewek ya. Perempuan. Oh, iya. Perempuan. Tapi kalau main cowok memang main iya. Smackdownan karena Iya. zaman dulu juga kan memang lagi musimnya. Kalau perempuan itu nggak kan. gebuk-gebukan ya, langsung Enggak. diracun biasanya ya. Enggak dong, coy. Kita main sapu lidi kayaknya. Main sapu lidi terus main yang kayak gini-ginian jeng 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 terus pura-pura dijatohin Oh, gitu. iya, oke. Tapi niat gitu. Niat. Niatnya Ah. dijatuhin Sengaja gitu Bagus ya. itu ya. Jahat banget. Iya, namanya siblings begitu. Iya kan. Iya, benar. Tapi berarti emang bestie banget dan deket banget gitu. Aku sama kakakku. kakak. Aku enggak, justru Sampai sekarang sampai tahun 2021 dia adalah orang yang paling aku benci dalam hidupku. oh my god. Oh, ini yang aku selalu sering dengar. Iya ya, yang tidak mungkin ku maafin seumur hidupku. Tapi berakhir di 2021. Iya. Begitu. Karena akhirnya mualaf juga ya. Akhirnya mualaf juga. Alhamdulillah. Oh, kokonya? Iya, itu Oh, aku begitu. belajar kayak hard way gitu sih, karena apa ya, kan kita pikir kan yang aku doain kan bapakku ya, Iya. gitu kan, karena aku pikir kalau kakakku mah gak usah deh, dia masuk Islam gak ada gunanya kayaknya gitu. Ternyata aku baru sadar kayak aku tuh kayak playing God gitu, maksudnya. Kayak lo kok malah lu yang harus nentuin Ngatur. siapa yang dapat hidayah dan siapa yang gak dapat Iya, hidayah. iya benar. Aku pikir waktu itu aku nganterin hidayah ke orang, malah jadi penghalang kan, gara-gara benar, kita justru kayak karena kita ngeremehin orang, terus kemudian kita jadi nggak maksimal dakwah kepada dia, malah dia yang Allah tunjukin duluan. Gitu. Iya ya, Jadi malah kayak kita duluan. belajar hard way gitu. Oh. Tapi mayoritas di dalam keluarga itu maaf ininya beragamanya Ada yang Buddha, ada yang Buddha. ada yang Konghucu, ada yang Kristen Katolik yang paling Katolik. banyak kayaknya, ada yang Kristen Protestan juga ada. Oh. Yang jarang itu Islam, dan yang lebih jarang lagi Hindu sebenarnya. Oh, Gitu kalau dilihat dari Indonesia. Karena papa kita almarhum papa juga Katolik. Katolik. Oh, Kristen Katolik. Iya. Oh, wow. mualaf tapi Malah, makanya nama-nama kita kan nama-nama Iya. Katolik. Lia gitu ya. Natalia. Natalia. Veronica. Veronica. Iya. Bentar lagi mau teleponan dia. Oh gitu. Tapi tadi sebenarnya salah satu menurutku ya miskonsepsi ya, di dalam orang Indonesia kebanyakan itu adalah ada nama-nama Islami dan ada nama-nama tidak Islami. Iya benar. Gitu kan ya. Padahal sebenarnya menurutku sih semua nama kalau baik ya Islami berarti. Iya. Kalau kayak gini misalnya, kalau misalnya Ibrahim itu nama Islami atau nama nggak Islami misalnya? Kalau bagi orang Dua-duanya Indonesia. soalnya. Benar, Sama. karena Iya. Abraham kan juga sama kan? Iya. Abraham nama Katolik, Iya benar. Michael
itu kayak Kristenable banget. Iya. Tapi kalau Mikhail Mikhail. Islam banget kan. Bener, dia. bener. Padahal sebenarnya ya akarnya sama sih. Sama-sama aja. Iya. Karena kan satu rumpun ya. Betul. Satu rumpun. Iya. Rumpun. Iya. Cuma bukan Nusantara aja Betul. gitu. Lo masih inget gak waktu dulu zaman di Palembang nih masih Iya. kecil-kecil, permainan apa sih yang suka dilakukan sama adik-adik gitu? Oh. Atau sama kakak? Biasanya kan soalnya kan Ya, empat bersaudara. empat bersaudara kan cowok semua nih. Betul, Yang satu kan cewek kan gitu. Yang tradisional atau yang modern nih? Dua-duanya coba. Dua-duanya ya? Kita tradisional ngikutin kali ya. Iya, kita ngikutin yang sesuai umur kita dulu aja kali ya. Kalau sama adik-adik malah yang tradisional jarang ya. Kalau misalnya sama adik-adik justru kita main PS gitu kan Oh, ya. Karena zaman kita udah right. PS ya. Oh, anak komplek berarti. Anak kompleks. Anak kompleks. Betul. Iya, Anak kompleks. iya, iya, Anak iya. kompleks yang gerbangnya tinggi gitu kan. Iya. Yang kita nggak bisa kabur keluar. Iya benar banget, kan? benar banget. Yang kalau main sama orang lain dimarahin gitu. Iya, kan. bener. Kalau mau temen lu ke rumah. Iya. Cina banget ya. Cina banget. Iya, kita juga begitu dulu lagi. Oh sama ya. Iya, treatmentnya sama kayaknya. Oke. Terus. Nah kalau sama teman-teman lu mainnya apa ya? Yang paling aku suka dulu kasti kayaknya. Oh iya bola Iya, kasti. karena kita bisa ngelempar pala orang kan. Bener, iya, bener. Itu ada niat-niat Dengan itu. sah gitu. Alibinya, Ya alibinya. mendingan nggak kena daripada nggak kena kepala sekalian. Bener. Iya. Bola gebok, Bola gebok kalau kita ngomong Kalau kita bola ngomongnya gebok. bola gitu. gebok. Lari. Terus dilempar palanya kan. Iya. bener. Berarti ada bola kasti. Ada Terus kasti. ada mainan apa lagi? Kalau di Palembang namanya benteng. Kalau di Oh, sini apa? tabenteng. Gobak Iya, sodor ya. Kalau di sini ya. Iya benteng. Jadi dijaga. Iya, tabenteng. Ya, apa di sini apa Kalau di namanya? Bogor, Gobak Di sodor kali ya. Jakarta sih kita ngomongnya juga tabenteng. Oh tabenteng sama. Tabenteng karena kita ngejagain kan. Ya Ayo, sama ayo, apa ayo, yang ayo. apa kalau yang terus duduk terus kemudian dipegang bisa hidup lagi gitu. Kalau di Palembang namanya orean namanya. Oh, ini kayak yang tepok Iya. Orang yang main lari-lari. main lari. Iya, lari terus kan terus kalau bisa tebak langsung diem. Iya, kalau misalnya lo nggak mau kalau lo nggak mau kena, lo kudu jongkok. Iya. Jadi teman lo yang namanya giniin, apa sih? bangun Iya. lo. Iya, Apa ya ya? itulah pokoknya namanya. Iya, Kalau iya, di iya. Palembang namanya orean. 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 Nah, jadi maksudnya ngejar orang gitu maksudnya. Ada juga peta umpet biasalah. Oh, normal Tapi yang paling ya. seru kasti sih. Yang paling seru sih kasti sih ya. Iya, betul. Kasti sih. Karena mungkin di komplek kali ya, jadi Iya. main kasti juga seru. Kalau kita Iya. di pinggir jalan, yang Wah, kayak itu bisa tabrak mobil. jadi tuh ya. susah makanya main itu. Biasanya kalau Nah, di pinggir jalan ada ini Mbak, ada satu olahraga yang bagus. Apa tuh? Golf. Enggak ada. Lagi budgetnya kan belum ada. Oh, golf di pinggir jalan bagaimana tuh? Oh. Iya. Budgetnya juga kagak ada. Stiknya aja udah mahal bener. Iya, bener. Tapi waktu zaman kecil itu ya, Oke, oke lah maksudnya kalian ini kan kayaknya anak komplek gitu Oke, kan. Terus yang udah mainannya PS apa Betul, gitu. Karena yang aku tahu juga katanya papa cukup Lumayan. berada gitu kan. Lumayan. Main gak sih sama kayak tetangga-tetangga? Yang pribumi-pribumi itu. Mau ngomongin gitu kan maksudnya. Kagak enak tadinya mau ngomongnya lokal. Iya. Kalau cuman kalau kita kan nggak kelihatan Kalau ya. kita tapi- nggak kelihatan, Iya. iya. Justru kalau aku secara pribadi ya, karena memang bapakku juga mencontohkan kalau bergaul tuh dengan siapa aja, justru kita setiap jam 4 sore itu kita main bola sama orang-orang lokal gitu kan ya. Ah, Sama sama orang-orang yang di sekitar situ, lokal. tetangga-tetangga Iya, kalau di ya. Palembang tuh kita main bola kan nggak pernah pakai sepatu kan. Iya. Kalau misalnya orang-orang Cina kan mainnya kan basket. Nah, aku tuh salah satu yang membuat aku berhenti main basket adalah karena nggak mampu beli sepatu bagus. Jadi sepatuku waktu itu Eagle gitu kan ya. Sementara yang lain sepatunya Air Jordan. Udah keren Iya, kan? Ya kan keren kita ya. kan nggak enak kan. Itu Iya, yang iya, pertama. iya. Yang kedua tuh kayak apa ya? Kayak main basket tuh ada statusnya. Jadi statusnya sangat terpengaruh dengan kaya atau nggak kaya gitu maksudnya. Iya karena Makanya. lihat ini karena lihat merek. Iya, mereknya merek betul. sepatunya. Dianterin sama orang tuanya pakai mobil bagus dan segala Iya, macam kan ya. iya. Nah, sedangkan menurutku main bola tuh lebih egaliter. Kita nggak pakai ada seragam, Iya. kita nggak pakai ada sepatu, Pakai kita sepatu. kaki ayam mainnya Iya. gitu kan ya. Lalu terus kemudian ya main sama anak-anak itu kadang-kadang kalau hujan kita buka baju gitu. Iya banget Dan kalau hujan tuh kayak seneng Iya. banget. Kan Bisa kalau- sliding, Iya, sliding kalau bisa iya, jauh. benar. Kebesat dong kalau sliding. Kalau Di sliding situ alhamdulillah aman itu kan ya. Slidingnya bisa jauh tuh. Oh, oke. Lutut orang kan bisa kita geser. Lu tentara bisa kita geser. Tapi dulu sekolahnya itu juga sekolah Sekolahku sekolah Chinese banget. Chinese banget. Sekolah Chinese banget, namanya SMA Saverius 1.
Ya Allah. Katolik. Kalau aku juga kita juga Saverius? Katolik, bukan kita Permata Bunda. Oh, oke. Bunda banget gak sih Bunda Nek? Iya, banget. Permata Kalau Bunda aku ya. dari TK sampai SMA, jadi aku nggak mau pindah-pindah. Oke. Kalau Lia sempat pindah, jadi aku dari TK sampai SMA, aku yang hitam sendiri. Oh, Itachi, Iya. hitam tapi Cina. Pasti aneh gitu ya Iya. kata orang-orang ya. Tapi teman-teman semua ya kita bergaulnya Tapi aku baru bareng-bareng aja sadar kalau loh, aku. barusan kemarin banget itu sekolahku di angkatanku reuni yang ke-25 tahun. Wow. Pikirku tua juga aku ya. Gitu, 25 tahun reuni kan ya, lulus SMA 25 tahun reuni. Pas aku terus kemudian ngelihat reuni itu, aku baru ngeh ternyata temenku tuh banyak yang muslim. Oh iya. Serius, aku baru ngeh. Karena kan pas kita sekolah kan kita kan nggak ngerti ya. Iya, Bagi kita kan nggak penting agama. Iya. Bahkan kita nggak pernah bahas agama kan. Iya. Tiba-tiba ada yang kerudungan. Aku Oh, bingung. gitu. Ini yang kemarin ini ya. Pikir gue, maksudnya dia tuh muslim gitu ternyata Iya. maksudku. Aneh banget. Kalau di sekolahku itu cuma 2 orang. 2 orang yang muslim. Aku sama ada satu temenku. Wow. Ya sisanya tuh ada yang Buddha, ada yang Katolik. Nggak ada yang mualaf gitu, nggak ada. Belum Oh, kayaknya. nggak tahu deh, nggak ngerti aku. Di sekolahku ada yang mualaf. Oh ada yang mualaf. Dan lucunya adalah dulu kita pernah dipilih 3 orang untuk Olimpiade Biologi. Oke. Wow. Olimpiade Biologi 3 orang, 3-3-nya mualaf. Oh iya. 3-3-nya mualaf. Itu termasuk ke Felix Iya, salah satu. jadi aku sempat berteori kayaknya biologi itu adalah bisa jadi asbab hidayah itu kayaknya. Salah banget tapi ya. Iya, bisa jadi. Bisa jadi, Iya, bisa jadi. Jadi pelajarilah biologi. Aduh aku sering bolos lagi kalau biologi. itu Biologi, dia tuh. kimia, fisika. Heeh. Yang sering Mas masuk juga. pelajaran-pelajaran ini ya biasanya apa namanya muatan lokal gitu kan. Iya. Iya. PKN. Iya, Nggak kalau pernah muatan lokal sekarang kayaknya judi kayaknya. Kalau dulu pas Iya. lagi di sekolah, Hmm. paling depan duduknya atau Tengah anak yang paling Atau belakang. Nah, Yang aku tuh tidak bisa fit in ke orang-orang belakang karena orang belakang tuh terlalu ekstrim tuh. Apa kejahatan-kejahatannya tuh ekstrim banget tuh. Karena kadang-kadang mereka ada yang di belakang tuh nonton film porno dari belakang. Ya tuh. gila, bener-bener dah. Emang bukan boleh. nonton, buka Buka, buku. buka, buku oh. porno gitu kan ya. Nah, itu yang di belakang tuh orang-orang belakang tuh. Tapi kalau depan juga aku nggak bisa fit in juga tuh. Karena terlalu rajin tuh mereka Terlalu tuh. Iya. Terlalu pintar. Nah, Jadi aku tengah. tuh tengah-tengah aja. Tengah-tengah aja. Ya. Cari aman juga. Iya iya Ya. iya iya iya. Jadi iya. kriminal masih bisa. Belajar ayo. Kamu mau ajak aku Kita maju, gitu. ya. Nah, Kamu gitu. mau ajak aku maju, aku bisa. Kamu mau ajak aku ke belakang, aku juga bisa. Iya, betul. Berarti harus seimbang ya. Iya. Antara depan dan belakang. Tapi juga. kenakalan remajanya Ko Felix yang waktu zaman SMP, SMA yang itu parah ya. ya? Ya nggak usah yang parah-parah banget Heeh, deh kok. heeh. Tapi ntar jatuhnya buka aib ya. Iya, betul betul. Pasti lebih parah yang di Jakarta sih menurutku. Karena di zaman Jakarta? ya di Jakarta pasti lebih parah ya kejahatan-kejahatan SMA Oh, atau iya, iya, remaja. Kan di zamanku itu aku tuh bahkan nggak ngerti kenapa cewek bisa hamil. Serius. Itu karena kalau Kan itu kata ada dia- pelajaran biologi. Nah itu dia, Nah, karena iya kan? keterbatasan informasi kayaknya. Karena pas pelajaran biologi juga guru-gurunya juga malu gitu ngajarinya. Jadi nggak sampai zaman ke dulu arah ya itu. kayak masih tabu gitu kan. Jadi ketika aku punya pacar dulu ketika SMP, aku bilang sama dia gini, kita boleh ngapain aja tapi jangan ciuman. Kenapa? Nanti kamu hamil. Aku Iya, nggak siap. zaman dulu. Zaman dulu. Nah, aku Jangan kira- cuma pegangan tangan. Iya. Ah, Karena ciuman itu kalau di film-film dekat-dekat ciuman, terus setelah itu blackout hamil. Hamil. Iya benar. Berarti kesimpulan ciuman adalah hamil. Nah, itu zaman dulu aku berpikir begitu. Tapi emang zaman dulu juga kan sering diomonginnya gitu. Jangan Dari pegangan orang tangan tua, ya, orang gitu. tua kan. Jangan ciuman katanya. Jangan Jangan ciuman, pegangan jangan tangan. pegangan tangan, ntar hamil loh. Iya. Iya. Jadi kagak tahu ada prosesnya ya, Nah, Nek. itu aku juga nggak tahu dulu. Nah, jadi kenakalan di zaman gue dulu apa ya? Paling ya yang paling parah ya maling misalnya. Sumpah. Maling apa pena, maling ballpoint. iya iya. Pulpen. Terus kemudian kalau aku secara pribadi ya minjem komik terus kurobek karena menarik di part itu gitu maksudnya. Astaga. Kalau di robek kan jadi kita nggak tahu tuh ya cerita yang awal sama akhirnya tuh seperti apa. Iya, tapi kan gambarnya kan bagus. Jadi, oh ini kayaknya bagus deh. Gitu kan. Wah Terus kita gile simpan. juga. Tapi kan komiknya ini hitam putih. Hitam putih Dragon Ball. Oh kalau Dragon. Kalau zaman dulu kalau yang perempuan-perempuannya komik itu digambar-gambarin, Iya, diwarna-warnain diwarna-warnain. gitu. Kalau perempuan ya. Yang gambar aku tuh. Jadi aku setiap hari itu menerima jasa gambar dari cewek-cewek tuh.
Aja cewek-cewek dia punya buku kan. Kadang-kadang dia terus kemudian nulisin lagu-lagu beserta kunci-kuncinya di atasnya. Iya, Ingat nggak? Iya, zaman kan dulu. belum ada internet kan ya. bener. Nah, Lik tolong gambarin dong kayak gitu-gitu. Jadi aku tukang gambarnya. Oh jago gambar Jago berarti gambar. ya. Iya. Berarti populer juga dong zaman dulu. Selain karena kegantengan ya. Iya. Iya. Soalnya masalahnya lagi di tempatnya dia, Kor. Iya. Kan tiba-tiba kita di usro. Nah betul. Jadi waktu itu ya aku termasuk orang yang pertama karena aku nggak termasuk bagian depan dan bagian belakang tadi. Iya. Orang-orang yang bagian belakang itu kalau lagi ujian itu biasanya mereka datang ke rumahku jam 5 pagi. Dih ngapain? Ngapain? Abis nungguin jam 3 di tempat percetakan ujian. Oh ini kunci jawaban Benar. kayak gitu-gitu. Jadi kasih soalnya ke aku ngerjain dari jam 5 sampai jam setengah 7 kasih mereka. Ya Allah. Nah jadi aku cukup populer di kalangan orang-orang bandel. Oh, Dan aku cukup oke. populer di kalangan orang-orang yang Yang apa namanya, pinter. Heeh. Oh berarti emang smart. Iya Emang betul. Cukup Heeh. pintar. Aku ini middleman aku. Middleman. Iya benar middleman. Ya, middleman. distributor, Iya, 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 distributor. iya. Tapi pernah ketahuan gak sih? Sering. Serius. Kejahatan-kejahatan kita kadang-kadang gini ya. Kita misalnya ketahuan nyontek ya. Atau misalnya dimarahin sama guru. Bayangin kan kita lagi upacara misalnya dimarahin guru ya. Kita lagi upacara kan kita kan males kan ya. Iya. Sekarang kan kita kan gini kan. Iya. Tiba-tiba kita ditendang guru dari belakang. Wah. Nah zaman dulu begitu. Iya. Ditendang dulu dari belakang kan kaget kan. Iya. Udah dendam lah kan. Terus kemudian kita melakukan kejahatan yang lain selain nyontek. Misalnya kita ini baretin mobil guru. Oh itu sering terjadi. Oh, itu memang sering Di terjadi. halayak ramai. Masalahnya adalah karena sekolahku tuh sekolah Katolik, di depannya kan ada gereja ya. Iya. Nah kayaknya ada cepunya tuh di situ. Pas aku lagi baretin mobil guru tuh, kayaknya tuh tiba-tiba ada gurunya. Bayangin gak sih ke gap? Kita lagi Gini, baretin, gini. zit, gurunya gini ngeliat dari samping. Ngapain Ada- kamu? Ngapain? Dan Akhirnya dulu- ketahuan. Iya, dan dulu kan kita kan ngeri banget ya. Iya, Kalau ke gap iya. guru kan ngeri banget ya. Zaman sekarang kan orang kan sama guru nggak terlalu respect kan. Iya. Zaman dulu masalah adalah kalau guru ngelapor ke orang tua kita itu mati gitu tuh sudah. Iya. Udah kelar Apalagi- hidup kita. Habis Apalagi kita kalau tuh. sampai dipanggil orang tua ke sekolah, ampun. Mati Double soalnya Iya, kan. betul. Benar, bukan double lagi. Kita Iya. bakal ya dia bilang gini, dia cuma ngeliat gini. Tapi kita tahu ada kayak sinetron gitu. Tersirat gitu kan Nah, ya. kayak sinetron kan ada suara hati. Iya. Tunggu kamu kalau di rumah nanti. Oh Iya. Bukan lagi. Enggak pakai ngomong, enggak pakai apa, cuma dilihat. Iya, tapi kita udah tahu. Nanti kamu di rumah ya. Iya, iya. Adli Virus. Iya. VO Cinta Fitri. Iya. Tunggu saja. Iya. Nanti kalau sudah sampai rumah. Kelar hidup lo. Kelar. Serem banget lagi. Iya. Sekarang kita main game dulu ya kok. Oke, boleh ya? boleh. Sebenarnya bukan game sih ya. Oh iya, Iya. judulnya lagi. Judulnya judul-judulan. Jadi Di ini segmen adalah ini tuh Bros. Brosis bertanya. Oke. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari kami dan beberapa teman atau yang kepo banget pengen dijawabin Oke, gitu. boleh. Benar. Heeh. Oke. Yang pertama, Wah. Kayak Oke. obat hati nih ya. Bukan lagi. syahadat keturunan. Syahadat keturunan. Pak Ustadz, saya kan muslim jalur warisan dari lahir. Ya. Perlukah saya syahadat ulang biar resmi di mata Allah, atau syahadat saya pas sholat itu sudah otomatis jadi aktivasi kartu anggota? Wah, luar biasa. Kartu anggota. Udah Ini pertanyaan nih. prabayar atau pasca bayar ini. Udah. Iya, aku kayaknya prabayar deh tokennya. Jadi kalau kita bicara tentang syahadat menarik sekali karena banyak orang jadi gini aku perlu jelasin dulu orang-orang Islam atau Muslim di Indonesia itu menurutku sih kebanyakan Muslim ritual dan seremonial. Bukan berarti itu salah, Yes. tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau ritual dan seremonial kita better tahu bahwasanya ada esensi di balik ritual dan seremonial itu. Nah, yang menarik adalah di masa Rasulullah itu beliau pernah menugaskan ada sahabat pergi ke Ethiopia. Untuk terus kemudian lari untuk mencari keamanan daripada orang-orang Quraisy yang waktu itu nyiksa mereka. Nah di situ mereka ketemu dengan Raja Najas namanya. Ya, Raja Najas ini orang Eropa. Kalau zaman dulu itu kerajaan Ethiopia itu adalah termasuk yang menganut Kristen terlebih dahulu. Jadi gitu. Nah setelah terus kemudian sampai ke sana mereka ketemu dengan raja ini. Raja ini sempat dibacain Al-Quran nangis. Tapi tidak ada berita dia masuk Islam. Nah yang plot twistnya adalah ketika dia wafat, Rasul minta untuk sholat jenazah.
sholat jenazah ke Raja Najas. Sahabat kaget dong. Lah kok sholat jenazah? Iya, kan Iya. dia Nasrani begitu Dia kan. Nasrani, Iya. bukan Muslim. Rasul katakan dia sebenarnya sudah syahadat. Tapi nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Artinya ada orang yang dia Nasrani, dia meyakini Allah, di kesendirian tuh dia syahadat, ternyata dihitung loh sama Allah. Oh gitu. Betul. Artinya tidak perlu bagi kita untuk ngulangin syahadat seperti kayak yuk kita undang orang saya mau syahadat nih. Enggak. Gak perlu ya. Even ketika dia sendirian, cuma Allah yang tahu itu syahadatnya dihitung. Artinya saksi itu nggak perlu dalam syahadat. Oh gitu. Yang aku pikir harus ada saksi. Nggak ada. Ya, itu dia. Nggak perlu. Jadi contoh gini ya, kayak waktu aku ngobrol sama kakakku ya, aku tanya sama dia kan, jadi sebenarnya kok kamu tuh problemnya apa? Kenapa kamu nggak mau masuk Islam? Dia kasih tahu banyak sekali pikiran-pikirannya, ketakutannya, gimana dengan papi, gimana dengan mami, gimana dengan teman-teman, gimana dengan kerjaan dan segala macam. Lalu nanya begini, gini aja deh kok paham nggak bahwasanya Tuhan itu Allah? Dia bilang iya, aku yakin Tuhan itu Allah, Tuhannya satu, Tuhan itu Allah. Terus aku tanya lagi, kamu yakin nggak bahwasanya Yesus itu adalah cuma nabi aja? Iya aku tahu. Terus aku bilang lagi, kamu yakin nggak bahwa Muhammad adalah utusan Allah, nabinya Allah? Iya aku juga yakin. Aku bilang sebenarnya kamu udah Muslim loh, cuma belum dalam bahasa Arab aja. Iya benar, belum syahadat aja. gitu Iya belum kan. dalam bahasa Arab aja. Karena artinya kan begitu kan ya. Nah aku lihat banyak sekali orang-orang yang aku temui akhirnya datang ke sini, orang-orang yang belum Muslim. Dia datang sini dalam keadaan sudah gini. Sebenarnya Ustadz aku sudah paham sih Islam itu benar. Aku udah paham sih semuanya. Terus aku tanya, kamu yakin bahwa Tuhan itu cuma satu? Iya. Namanya siapa? Allah namanya. Kamu udah tahu bahwasanya Allah ngirimin para nabi? Iya. Yang terakhir siapa? Nabi Muhammad. Aku bilang, iya sebenarnya kamu datang sini udah Muslim sebenarnya. Kamu bukan nggak harus lagi terus kemudian tuh jadi mualaf. Karena sebenarnya sudah mualaf, cuman secara seremonial, Iya. nah itu Dibutuhkan. diperlukan. Jadi tetap ketika dia sudah sholat, dia terus kemudian tahiyat, itu sudah syahadat, itu otomatis dia menjadi seorang Muslim. Jadi tidak perlu harus kemudian dengan seremonial yang bersifat kayak rigid gitu. Iya. Jadi begitu Brosi sudah terjawab kan? Iya. Biar. Oke, next ya. Mm-mm. By the way ya, bro and sis, ini tuh kita syutingnya sebelum puasa ya, jadi Iya. makanya ini kita masih punya minuman. Benar. Ya. Lagi pula kan bisa jadi kan memang nggak puasa diperbolehkan. Diperbolehkan, Benar. iya. Kita tayangnya juga besok ini. Mm-mm. Kita juga tanya pas lagi puasa ya, Abis Nek. buka Iya. puasa sih. Oke, sedekah pakai pay letter. Ustad, ada nih teman saya yang saking pengennya kelihatan dermawan atau Iya. pengen bantu orang, Iya. dia sampai sedekah pakai saldo pay letter. Oke. Jadi dia dapat pahala sekarang, tapi pusing bayar Oke. bunganya bulan depan. Itu namanya sedekah yang dipaksakan atau justru sedekah yang berbahaya. Oke, aku ada kasus yang lebih relate, bahkan mungkin lebih bagus contohnya daripada ini. Yaitu adalah orang berhaji tapi ngutang. Nanti aku akan jawab yang pay later ya. Oh Tapi my banyak God. banget, Iya. banyak banget orang-orang yang berhaji tapi pakai ngutang. Nah di dalam Islam tuh sebenarnya gini, agama Islam tuh benar-benar tidak menyulitkan. Nah yang ada adalah orang Muslim yang menyulitkan diri sendiri. Ya. Artinya kata Allah kan udah jelas ya, kalau kamu memang mampu, kamu pergi haji. Iya. Tapi kalau kamu belum mampu, maka haji tidak wajib bagi kalian Iya. dong. Artinya yang wajib adalah memampukan dirinya. Nah, bahkan ada di dalam Islam ada beberapa orang yang dalam sejarah tidak berhaji. Oh, oke. Karena dalam tanda kutip tidak mampu. Ada yang tidak mampu biaya, ada yang tidak mampunya karena dia seorang pemimpin, harus memimpin terus kemudian wilayahnya dengan baik, melindungi orang-orangnya, kadang-kadang berjihad dan seterusnya. Artinya dia bilang, ya Allah semoga Allah mengampuni aku belum pergi haji. Secara duit aku ada, tapi secara waktu aku nggak ada. Berarti kemudian ini harusnya tidak wajib bagi dia, kira-kira gitulah. Nah, maka kalau ada orang pergi haji lalu ngutang, itu berarti adalah dia mewajibkan dirinya sesuatu yang Allah nggak wajibin. Oke. Nah, maka ini memaksakan dalam ibadah nggak boleh. Oh. Jadi kalau kayak gitu jangan dipaksain. jangan ya. dipaksain. Kalau nggak ada ya jangan dipaksain. Jangan. Iya, Persis kayak kemarin ketika Sumatera, baca nggak berita? Yang mana Ada tuh? pemimpin daerah pergi umroh ketika lagi iya, ada iya, banjir iya. Sumatera. Iya. Dia berpikir itu adalah kesolehan. Ternyata itu kesalahan. Karena di saat itu saat warganya lagi- as a pemimpin gitu. Iya. Iya sih. Ibadahnya adalah ngatur rakyatnya. Iya. Ibadahnya adalah buat rakyatnya agar bisa terus kemudian keluar daripada bencana itu dengan baik, bukan pergi umroh. Jadi di titik itu pergi umroh jadi dosa.
Oh, hitungannya sudah begitu. Dosa karena dia Mengabaikan lah ya, mengabaikan ini, amanahnya. Ini tanggung jawabnya. Umroh hukumnya sunnah. Iya. Artinya tidak dilakukan nggak ada masalah. Sedangkan amanah dia sebagai seorang pemimpin itu wajib Itu ditunaikan. wajib. Tapi mungkin dia mikirnya gini kali ya, Cor, kayak yang aku kan udah beli bersama dengan keluargaku Betul, gitu kan. betul, Mubazir nih duitnya nanti gitu. betul. Pakai kata mubazir itu Nah, gitu. berarti itu pertimbangannya pertimbangan dunia bukan pertimbangan akhirat. Oh ya ampun, benar. kelar lo dah. Ya kagak ada lagi jawaban yang lain. Oke. Nah, berarti sama kayak pay letter. Pay letter itu kan adalah tadi kan ya. Pertama itu adalah pinjaman berbunga, gitu Yes. kan ya. Berarti di dalam Islam itu kan tidak diperbolehkan. Apalagi sedekah pakai pay letter. Artinya gini, sedekah itu syaratnya adalah itu harus punya dia, baru boleh disedekahkan. Kalau bukan punya dia, tidak boleh dia sedekahkan. Oh oke, iya benar. Jadi jangan memaksakan sih menurutku. Jadi kalau misalnya dia untuk sedekah aja harus pakai pay letter ya, daripada dia bersedekah mending dia disedekahin. Iya ya. Iya benar. Mendingan minta aja deh gitu. Daripada bingung. Malah pahala dia kalau disedekahin. Iya bener. Iya. Cuman bingung kali minta sedekahnya dari siapa. Nah, itu dia. Itu dia tuh. Lu secus. Sabar cus. Gibah berkedok doa. Asik, Alamat, asik. Ustaz, gimana hukumnya kalau kita lagi ngomongin kejelekan orang di grup Ya, WhatsApp? oke. Tapi di akhir kalimat kita tambahin semoga dia dapat hidayah ya. Apakah kalimat tersebut semoga dapat hidayah itu otomatis mengubah status gibah kita jadi sebuah dosa yang Iya. doa yang mulia? Ya kali aja doa yang mulia. Betul. Mana teman-temanku pada gibah lagi ya, gitu Iya, kan ya. benar. Perhatian nggak sih kalau gibah itu supaya less guilty, itu biasanya diawali dengan gini. Ini untuk pelajaran kita aja ya. Kata-kata awal. Iya. Atau ini untuk kita aja ya, gitu kan ya. Itu kan biasanya kan gibah kan begitu kan ya awal-awalnya. Nah, tapi aku pengen kasih tahu bahwa tidak semua gibah itu dilarang. Tidak semua gibah itu dilarang. Gimana? Ada Pengen tahu deh nih. Yuk kita bergibah nih ya. Jadi ada gibah-gibah yang diperbolehkan. Literally gibah-gibah yang diperbolehkan katanya ulama. Yang misalnya yang pertama adalah gibah yang diperbolehkan adalah gibah yang bisa menyelesaikan permasalahan. Oke. Contoh misal gini, ada satu pasangan suami istri yang datang kepada aku. Mereka dalam posisi di ujung daripada perceraian. Jadi mereka mau bercerai. Nah, lalu aku tanya dong, kenapa kalian mau bercerai? Tapi boleh nggak aku menceritain aib suamiku Ustadz misalnya atau aib istriku? Ya kalau nggak cerita gimana aku tahu? Aku Iya, bilang benar, gitu. benar. Nah di titik itu aibnya bisa diceritakan atau gibahnya diperbolehkan. Karena kenapa? Untuk mencari solusi. Nah yang kedua misalnya kayak gibah di depan hakim itu sama tuh. Jadi kan hakim pasti nanya kan apa yang terjadi nih, kronologisnya seperti iya, apa. iya, Nah terus dia bilang mohon maaf Pak Hakim, ini Allah melarang kita bergibah, itu bisa diketok sama hakimnya tuh. Bukan lagi mengetok palu dia. Iya benar. Kata hakimnya, lu mau gue selesain apa kagak? Gitu kali ya. Gibah yang sama berarti ketika sama dokter, misalnya untuk nyelesain permasalahan, Oke. atau sama orang-orang yang bisa nyelesain permasalahan, misalnya ketika kita menggibai kawan kita pada orang tuanya, supaya orang tuanya ngerti Ngasih tahu. tentang seperti apa nih oke, kelakuan bocah-bocah ini nih. Oke. Nah itu boleh. Atau untuk menghalangi orang lain daripada satu kerusakan yang sama. Contoh misalnya kayak gini, aku pernah minjem duit sama Mbak Lia misalnya 5 juta. Aku pinjam lagi pada Mbak Cika 5 juta misalnya. Ternyata sudah 5 tahun belum kubalikin. Nah dan Mbak berdua ngerti bahwasanya aku lagi mendekati temennya yang lain lagi. Lalu dia bilang, aku mau ngomong aja ya, bahwasanya Felix itu pernah minjem sama aku 5 juta. Tapi belum balik setelah 5 tahun. Kejadian juga ke Cika. Jadi mudah-mudahan ini jadi sebuah informasi supaya lu hati-hati. Aware-nya. buat Betul. yang satunya lagi Betul. gitu Jadi ya. daripada keburukan yang mungkin akan menimpa orang itu. Nah, itu gibah menjadi boleh. Oke. Nah, tapi kalau misalnya di grup misalnya ya, kalau kita nggak sebut nama karena memang kita pengen cari ibrohnya, boleh. Tapi kalau misalnya kita mau nyebut nama, better be kepada langsung ke orangnya. Kecuali dalam perkara-perkara yang bersifat Tadi memang itu ya. umum misalnya. Iya. Contoh misalnya kayak gini, ada orang yang bilang ketika misalnya contoh ya, ketika kita mengkritik misalnya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu lagi gibah. Enggak, itu bukan gibah, itu namanya kritik. Oke. Dan kritik terhadap pemerintah itu memang harus disampaikan secara publik supaya tidak ada banyak orang-orang yang salah sangka ketika dia pengen nyampainya secara pribadi, tiba-tiba pulang terus dia diam misalnya, orang jadi berpikir oh jangan-jangan disogok nih. Iya Gitu. benar. Nah, maka harus disampaikan secara publik karena
memang aktivitasnya adalah aktivitas publik. Nah jadi di dalam Islam tidak semua gibah jadi dilarang. Dilarang. Kalau Ada kita gibah misalkan kita diperbolehkan. cuma sebagai pendengar aja tapi kita ngasih solusi gitu tapi dia mungkin mengungkapkan kekesalannya gitu Iya. itu juga nggak apa-apa kan ya? Nggak ada masalah. Iya misalkan dia lagi sedang ngalamin satu kekesalan gitu satu masalah gitu. Iya. Ya aku tuh kesel sama ini. Iya. Terus ini begini Iya. segala macam. Oh ya udah gimana kita cari solusinya kayak gitu itu nggak apa-apa ya? Nggak ada masalah. Cuma sekarang yang aku khawatir tuh adalah justru di zaman sosial media itu sebenarnya orang lagi banyak banget pengen cari exposure. Banget. Jadi dia bukan lagi menggibah orang, Langsung deh. tapi membuka aib sendiri. Iya ya. Ya, jadi zaman sekarang tuh apa ya? Exposure itu adalah alat tukar terbaik. Jadi uang itu gantinya sekarang exposure. Karena dengan exposure itu bisa diubah jadi uang, bisa diubah jadi networking, bisa diubah jadi apapun dengan exposure itu. Nah, yang aku sedih sekarang adalah ada satu kayak semacam kayak konsensus kalau orang dapat musibah itu berarti adalah exposure. Makanya contohnya misalnya kalau dia dapat misalnya pasangannya selingkuh misalnya, itu langsung dibuka tuh. Kenapa? Karena dia tahu itu exposure. Ya. Nah, ini menurutku nggak sehat sih. Karena alasannya kayak gitu. Ini bukan apa-apa ya. Ini cuma untuk jadi pelajaran kalian semua. Nggak gitu ceritanya. Enggak Lu sih. lu lagi punya masalah. Lu harusnya belajar bukan Iya, ngajarin iya, gitu kan. benar. Dan dalam titik itu ya harusnya dia berintrospeksi. Karena kalau aku meyakini di dalam Islam itu kalau ada masalah dua orang yang menikah, pasangan yang menikah, berarti itu adalah salah dua-duanya pasti. Pasti ada porsi salah di antara keduanya. Walaupun yang tanggung jawab pasti laki-laki. Iya. Walaupun yang tanggung jawab Betul. pasti laki-laki. Pasti laki-laki. Walaupun salah dua-duanya. Ya. Oh, oke. Aku langsung ke yang mana gitu. Iya. Otakku langsung jauh ke mana Iya. gitu. Inisialnya apa? Oh Ah, Gibal. nggak usah dong. Ustadz ini ya demen banget deh ngecek-ngecek. Oh lagi nih ya, wait. Satu lagi ya sebelum Oke. kita ke next talk. Oke. Child free dalam Islam. Karena sekarang ini kan banyak banget yang memilih untuk child free. Iya, kan. Gen Z ya. Islam memuliakan wanita karena menjadi ibu. Kalau Betul. ada wanita yang mau child free karena alasan kesehatan mental atau prinsip, apakah otomatis kehilangan tiket eksklusif kemuliaan itu? Oke. Islam tuh sebenarnya sangat mudah. Tadi Oke. saking mudahnya Islam itu Islam memperbolehkan pilihan apapun. Cuman terkadang ada banyak orang-orang Muslim yang ketika dia mau promo Islam malah jadi salah promo. Misalnya contohnya kayak gini ya. Sebelum kita Tiba-tiba kemana gitu ya? sebelum kita masuk ke masalah child free ya, poligami misalnya. Ya. Banyak orang bilang gini, oh poligami itu sunnah, poligami sunnah. Aku pikir kadang-kadang dia mungkin mau promo ya, mungkin dia mau promo, tapi promonya salah gitu kan ya. Seolah-olah tuh kayak gini kalau lu nggak poligami lu belum cukup Islami gitu maksudnya. Atau misalnya kayak dia mau promo ya apalah, seolah-olah kayak menstandarkan pada itu. Padahal sebenarnya poligami itu adalah opsi daripada solusi yang memang ada orang yang perlu, ada orang yang tidak perlu. Ya. Artinya ketika ada orang yang istrinya cuma satu itu tidak less Islamik ketika dibandingkan dengan orang yang istrinya dua. Iya. Tapi kalau sekarang kan kayak leveling gitu ya. Kayak kalau misalnya istrinya dua itu lebih pro daripada yang istrinya satu. Ya, levelnya lebih naik Iya. gitu ya. Atau yang istrinya 4 itu berarti sudah ultimate gitu kan ya. Sudah big boss gitu ya, final boss. Nah, sama kayak child free sebenarnya. Jadi child free itu menurutku Islam ngasih opsi itu sebenarnya. Islam untuk informasi kita semua tidak pernah mewajibkan nikah. Hah? Tidak pernah mewajibkan nikah. Gimana kok? Aman Nur. Iya. Islam tidak mewajibkan nikah. Artinya kalau ada orang sampai mati dia tidak nikah, itu tidak dosa. Oke. Iya, cuman dibenci Allah aja. Alamat. Enggak, maksudnya dibenci Allah tuh gini, makruh. oke, Kalau dia oke. tidak ada kerjaan apapun itu makruh. Tapi status makruh atau dibenci ini bisa berubah jadi sesuatu yang lebih tinggi kalau dia punya alasan. Contoh, ada seorang imam-imam besar, misalnya contoh salah satunya kalau nggak salah Imam Nawawi itu nggak mau nikah. Ketika dia ditanya, kenapa nggak mau nikah? Dia bilang gini, guys, kalau aku nikah itu adalah manfaatnya untuk diriku sendiri. Aku jadi mikirin gitu Imam Nawawi tiba-tiba guys. Emang Kalau dia zaman dulu dulu begitu ya? akhi gitu. Guys, guys. makanya kita kan jadi ini Iya. ya. Oke, Kalau terus? dia hidup zaman sekarang kayaknya dia ngomongnya gitu. Iya, sih. iya, iya. Atau nggak bro? Ya, bro sis gitu kan ya. Jadi dia bilang kalau andai kan aku nikah itu kenikmatannya cuma untuk diri aku sendiri. Tapi kalian nggak dapat apa-apa kan. Tapi karena ketika aku nggak nikah
nikah aku bisa lebih banyak untuk mengulik ilmu, lalu terus kemudian memberikan ilmu yang manfaat, ini manfaat buat kalian semua. Maka aku tidak menikah karena aku fokus ke ilmu. Ada ulama-ulama yang seperti itu. Artinya ketika ada alasan, maka itu naik bukan lagi dari jadi makruh, tapi bisa jadi mubah atau jadi sunnah. Nah, itu adalah yang tidak nikahnya, karena hukum Islam kan tidak melulu itu ya, dia bisa naik kelas. Nah, child free juga diatur dalam Islam, misalnya ketika ada orang pertimbangan pertimbangan ini kesehatan. Misalnya contoh ya, ketika dokter sudah bilang bahwasanya rahim dia bermasalah. Kalau misalnya dia tetap mau untuk hamil, maka resikonya ada dan segala macam. Resikonya terlalu tinggi. Terlalu tinggi, maka dia memutuskan ya udah kalau gitu kita bisa nikah tapi kita nggak punya anak misalnya. Atau misalnya kalau kita membahas tentang zaman sekarang, berarti mental health. Karena mental health itu termasuk menurutku bagiannya pada kesehatan. Ya, pasti. Dan percaya nggak percaya, tahun 1000 Islam itu sudah punya program SOP penanganan terhadap mental health. Aku pernah lihat tuh ada bukunya kayak yang psikologi in Islam or something like that. Betul. Gitu. Makanya aku juga sempat, tapi aku belum dapat bukunya. Namanya yang nulis Al-Balkhi, dia menulis tentang pedoman penanganan dan coba ya, sangat luar biasanya. Contoh ya, bagaimana Islam memandang mental health itu penting. Dia bilang gini, perbedaan mental health dan penyakit fisik adalah kalau itu penyakitnya mental, kalau begitu kita lihat ada penyakit, jangan langsung dieksekusi. Obatnya jangan langsung diberikan. Beda dengan penyakit fisik, langsung diberikan. Harus. Patah tulang, ya jangan tunggu dulu. Iya. Harus langsung di benerin. treatment. Tapi kalau misalnya penyakit mental, jangan di treatment sampai dia sembuh. Aneh kan? Gimana ceritanya? Gimana caranya? Coba lihat, ada orang lagi sedih. Langsung Kayak aku kita gitu ya, langsung sedih. Terus gue bilang, Mbak kenapa sedih Mbak? Misalnya. Mbak, kayak ke toilet aja deh Mbak. Malah kayaknya Mbak lagi nahan tuh. Betul, itu Perutnya bukan mules. sedih ya. Terus dia bilang gini, Perutnya mules deh dia. aku barusan kehilangan ini, anjing peliharaanku meninggal misalnya, taruhlah. Terus kita bilang, baru anjing meninggal. Lu nggak tahu Rasulullah Muhammad itu kehilangan sahabatnya 72. Dalam hati dia, peduli apa gua? Artinya kalau kita engage pada orang yang lagi sakit mental, itu bukannya dia malah sembuh, kesel malah ada. Iya, benar, kesel, benar. iya, Nah di dalam Islam sudah dikasih tahu jangan engage kepada orang yang sakit mental. Iya. Dalam tanda kutip punya mental issue. Nah karena itu dapat dari mana? Dari Rasulullah. Kejadiannya Rasul pernah mendatangi satu orang anak kecil namanya Abu Umair. Abu Umair ini burungnya mati. Bayangin burung mati doang. Bagi kita kan sepele banget. Tapi Rasul gak pernah nganggap sepele sesuatu yang bagi orang serius. Anak ini sedih banget dan gak pernah dilihat sesedih itu. Cuma ditanya, ya Abu Umair ma fa'alan nugoyir. Wahai Abu Umair, burungmu ngapain? Jadi Rasul cuma pengen present di depan dia, tapi nggak ngasih dia obat. Setelah dia balik lagi dalam keadaan normal baru jadi gini loh, itu kan cuma burung ya. Kan kamu bisa cari burung yang lain kayak gitu. Nah itu ada pedoman dalam mental health. Nah balik lagi kalau misalnya ke situ, kalau misalnya kita berkaitan misalnya dengan mental health, bisa jadi itu adalah menjadi bagian daripada sesuatu penjagaan. Termasuk ketika misalnya contoh ya, ketika dia tahu dia belum siap sebagai seorang ibu atau sebagai seorang ayah, lalu terus kemudian mereka nggak mau punya anak, menurutku itu sebagai salah satu penjagaan. Karena banyak banget di Indonesia aku melihat ada banyak banget orang-orang yang tidak layak jadi ayah atau jadi ibu. Iya. Somehow yes. Gitu kan ya. Dan itu ngeri banget. Malah lebih takut Malah ya. lebih takut malah Benar. nanti anaknya terlantarkan kan. Bukannya terlantar, yang aku ngeri adalah mental issue lagi. Ya, Karena kan ada menurun penelitiannya ya. 1/3. Langsung ini. Jadi satu mental issue itu nyebar ketiga orang. Karena korban akan menjadi pelaku dalam hal itu. Contoh misalnya kayak gini ya. Seringkali ada beberapa, tapi ini belum ada penelitian valid ya. Baru ada beberapa riset yang belum penelitian valid. Bahwasanya problematika di luar seperti bullying, seperti itu kemudian kayak orang-orang yang overthinking, apapun lah itu ternyata peran ayah berpengaruh banget. Ya. Jadi kalau ayahnya nggak hadir di situ, mereka benar-benar lost. Di dalam Islam tuh sederhana, akil balik itu adalah tugas ayah, balik tugas ibu. Kalau gampangnya adalah balik itu kan artinya tubuh kita sudah siap bereproduksi ya. Sedangkan akil tuh kita punya rem di kepala kita. Nah sekarang tuh orang Indonesia banyak balik tidak akil. Kenapa? Karena fatherless. Karena nggak ada ya. Problematiknya banyak. Nah nanti orang-orang ini ketika kekerasan seksual ataupun KDRT ataupun terus kemudian kayak penyimpan yang lain akan mempengaruhi orang-orang yang jadi korban jadi pelaku lagi. 1/3 itu. Jadi kalau misalnya contoh ya, ketika kita ngeliat kemarin ada anak yang digebukin misalnya atau istrinya digebukin, dia punya 3 anak. Itu 3 anak tuh kalau nggak diurus itu jadi pelaku tuh. Iya benar, malah jadi Makanya. serem banget. Nah itu yang serem banget sih bagi aku. Artinya kalau ada yang child free, menurutku ya kalau memang itu pilihan dia, Islam tidak melarang.
gampang. Ya. Cuman kalau kita lihat yang kemarin terjadi kan ketika ada orang yang child free, dia terus kemudian merendahkan pilihan-pilihan orang yang lain. Ya, Itu ada juga, deh. ya, ada. Ya. Itu juga aku agak kurang pro sih, karena kesian juga yang sudah memilih jadi ibu gitu kan ya. Terus masa dia kayak perbuatannya kayak dianggap sebagai sesuatu yang nggak banget gitu, Iya, maksudnya kayak nggak modern atau nggak sesuai dengan zaman dan segala Iya. macam. Pikirku sih harusnya bisa saling menghormati sih Iya. dengan pilihan Itu kan jalur tengahnya ya nih, Iya, gitu. iya. Maksudnya Betul. jalur tengahnya cari cara yang mudah yang nggak menyakiti siapapun Bener, juga gitu kan. Lagi pula itu kan Betul. pilihan orang masing-masing kan. Iya, Gitu loh. karena aku pernah punya temen yang dia sangat feminis banget gitu kan ya. Terus kemudian aku bilang, anakmu kan baru satu, tambahlah satu lagi. Dia bilang ini, rahim istriku, badan istriku. Kenapa Ustadz yang ngatur aku? Bukan, kamu Ustadz mau kasih makan. Dalam hatiku, buset. Iya juga. Aku juga punya teman yang child free. Iya, Ya betul. dia memang belum nikah sampai sekarang. Ada teman kita nih. Mm-mm. Teman zaman dulu. Iya teman kita benar, teman kecil kita. Iya, Jadi child memang free dia ya. belum nikah sampai sekarang dan dia memang child free. Iya. Ya, entah itu dia belum siap, entah itu memang ada pemikiran yang lain. Aku juga nggak nanya-nanya. Iya, biasanya orang pasti punya alasan kan. Punya alasan masing-masing. Cuma waktu itu pernah ngeliat di postingan di gitu ada yang nyerang dia gitu Oke, loh. Siapa sih, Nek? Temen gue juga. Iyalah, Kenal. kenal. Ya udah sih. Kayaknya banyak sih sekarang. Iya, jadi dia tuh kayak diserang gitu Iya, loh. diserang inisialnya sama pasti dimulai dari huruf komentar-komentar. oh bukan. Enggak usah pakai inisial Ustaz, ya Allah. Ya gitu, jadi dia tuh kayak kesel gitu loh. Iya, Kenapa sih ini kan pilihan-pilihan gue, kenapa Iya. lu pada semua pada repot gitu istilahnya Ya gitu. orang zaman sekarang tuh memang menurutku ya, dia lebih tertarik pada menjatuhkan orang daripada membantu. Iya, kenapa Iya ya? loh, Sebel kenapa deh. Iya, Iya. dalam hal apapun menurutku. Karena mungkin ya, kalau aku pernah baca jurnal psikologi, karena itu membuat mereka merasa lebih baik. Ada orang-orang yang sulit berprestasi, dia nggak bisa dikenal karena prestasinya. Jadi untuk membuat diri dia merasa lebih baik, dia mendesimate orang lain. Ya. Kayak gitu kira-kira. Jadi kayak gini deh, maksudnya setidaknya aku nggak jadi kayak gitu maksudnya. At least cetak. Cetar. At least cetar. Iya, tapi itu dalam yang negatif. Nah kalau ini bukan brosis yang bertanya, Oke. tapi WOD sister yang akan Oke. bertanya. Oke. Itu deh. Apa? Yang mana? Ini games kita. Oh iya, Gimana? ya Gimana? ampun. Belum kita menuju ke games yang menuju obrolan yang lain. Oke. Jadi kan aku sama Cika itu kita Dan kita main bermain games yang monopoli. sama. Monopoli. Main games yang sama. Oke. Yang ada di Di handphone. Oh, yang di Monopoli. pesawat itu juga ya? Iya ada Ada ya? kalau Ada nggak ya? salah. Nah terus udah gitu kita namanya main monopoli kan saling menjatuhkan building satu sama lain Tentu. ya kan gitu. Tapi niatan aku di dalam hati waktu itu kesel kali ya. Jadi gue bilang, lu ngejatuhin gedung gue bales lu ya. Dendam kan Iya, itu pembalasan ya. harus Dosa lebih nggak sakit. sih? Iya tapi dosa gak sih? Tentu tidak. Alhamdulillah ya. Gak dosa, Nur. Gak ada Nur. Kalau kata Ko Denis, biar Allah yang balas. Itu tapi kemarin kita lupa nanya makanya kita besok nanya sama Ko Felix kali ya katanya gitu. Kalau Allah yang balas pasti, tapi kan kita juga perlu. Iya tapi kalau misalnya cuman main game gitu doang biar Nggak katanya niatnya kayak kesel terus mau Iya. balas dendam gitu Iya. nggak apa-apa. Gak ada apa-apa masalah. kan, nggak ada masalah kan. Sebenarnya gini, yang enak di dalam Islam itu adalah setiap niat buruk itu tidak pernah dihitung. Tapi niat baik itu kan dihitung. Kan enak kan ya. Kok aku baru tahu niat Oh iya. buruk itu tidak dihitung. Jadi aku kepikiran yang buruk-buruk ya. Misalnya contoh aku kepikiran misalnya berselingkuh misalnya. Dengan misalnya Song Hye Kyo gitu misalnya. Ya, Kan maksudnya demen agak juga jauh Song dikit Hye kan. iya susah juga kan. Ya, misalnya kepikiran doang misalnya itu Iya. tidak menjadi dosa. Oh. Tapi kalau aku kepikiran misalnya aku mau bersedekah misalnya walaupun belum ada duitnya atau ternyata aku nggak jadi sedekah itu sudah dihitung. Oh. Enaknya begitu tuh. Niatnya ya. Apalagi cuma dari niat. dalam game kan. Iya. Contoh kayak misalnya kayak gini, aku sama teman-temanku buat pertunjukan kita buat kayak teatrikal gitu untuk nyampein tentang dakwah. Nah ceritanya adalah kita mau jelasin tentang bagaimana problematika di Palestina. Nah ada satu orang itu berperan jadi Theodor Herzl. Jadi Zionis. Sebel banget. Iya. Bete gak sih? Itu bukan cuma gue yang sebel, seluruh penonton sebel tuh. Pas dia keluar mau dilempar jumroh tuh. Dia jurik. Nah, tapi kan justru kita jadi ngerti kan ketika dia berhasil untuk membuat orang kesel, berarti kan seni perannya kan berarti Baik, masuk tuh. Berarti kan sampai yang main Word of Marriage.
Oh iya. Yang ketika sama orang-orang Yang itu si siapa tuh? Dakyung. Iya, iya itu yang dijambak orang tuh ya. Iya, heeh. Iya Dakyung. Iya, kan dijambak orang kan. Sampai ketika dia jalan dijambak orang, terus dicaci maki orang. Karena Om merasa banget bahwa itu kayak real gitu. Dia Kayak melakukan real. Tapi itu iya. gitu Betul. kan. Iya. Jadi menurutku sih itu salah satu akhirnya pemeranan yang berhasil sih. Iya. Nah, berarti kalau untuk kayak gitu apakah dia terus dihitung dosa ketika lagi memerankan misalnya seseorang yang Enggak jahat? ya. Enggak dong. gitu. Iya, iya. Oh sama aja kalau kita lagi berakting ya. Iya, Gitu cosplay. Kan, di dalam sinetron atau Benar. apapun itu juga. Iya, kita tidak kan serta-merta berakting. jadi orang jahat kan? Iya. Atau ada orang yang acting jadi orang baik. Iya. Kayak aku. Tidak serta-merta. Tuh, kan. Jarang sih Jarang. dapat Kita nggak pernah baik. sih. Tapi kita kan Oh, emang seringnya perannya dapat jahat ya? Aku seringnya dapat Komedi-komedi. Kalau mau dapat peran baik, Hmm. jadi politisi. Sikok banget. Iseng aja obrolannya gitu. Sama ini Iya. lagi satu kok. Kadang kan kita biasa nih namanya sholat. Oke. Ya kan? Kadang suka lupa. Lupa. Rokaat. Bukan lupa rokaat ya, lupa bacaannya. Lupa bacaannya. Apa kita harus ulang lagi dari awal atau Oke. dilanjutin aja? Oke, bagus. Iya. Di dalam Islam itu pertanyaan sederhana. Rasul pernah lupa nggak pas sholat? Pastilah namanya manusia. Betul. Rasul pernah lupa. Rokat keberapa ini Rasul lupa? Ah. Nah, karena Rasul pernah lupa ketika sholat, maka kita jadi ngerti kalau lupa seperti apa. Nah, ulama-ulama bilang gini, kalau misalnya ada rukun-rukun di dalam sholat yang kita lupa, berarti harus ulang sholatnya. Karena rukun-rukun itu artinya menandakan kita sah atau tidak sholatnya. Ah. Tapi kalau misalnya yang minor-minor aja, contoh misalnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin selesai, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, apalagi ya? Ya udah langsung aja, Allahu Akbar, takbir, langsung ruku, lanjut. Kalau yang minor-minor ya, tapi kalau misalnya lupa takbir, nah itu ulang sholatnya. Iya kan gerakannya jadi hilang satu ya. Lupa ruku, itu jangan, kayak Iya. gitu-gitu. Itu jangan sampai harus ulang dari awal Iya. ya kan. Ini bacaannya. Kalau Kadang suka- bacaannya bacaannya nggak ada kadang masalah. suka kelewat gitu. Nah, kalau misalnya contoh ya, kalau misalnya kita sudah waladhdallin, terus kita mau baca apa nih? Wah, kosong lagi apalan nih. Udah, Yasin, Allahu Akbar boleh. Iya. Kan sudah ayat Quran. Iya benar. Atau enggak alif lam mim. Nah. Aku jujur banget suka lupa bacaannya. Oh, Jadi iya. kalau ada doa gitu kan, terus habis itu Apa ya gitu. apalagi ya, terus tetap dilanjutin habis itu Iya. aku ulang lagi ayatnya, habis itu baru. Oh, nggak harus diulang. Nggak harus Gitu ya? diulang, lanjut aja terus. Kalau itu minor ya, memang udah lupa ya mau gimana lagi. Iya. Seringkali kan ada orang yang lupa ya. Pernah di masjid ada orang lupa diulang lagi. Lupa lagi di titik diulang lagi. Jamaah kan kesel ya. Iya jadi bete ya. Jadi bete. Iya. Tapi kan maksudnya kan yang kayak tadi Ustadz Felix bilang gitu, Islam itu sebenarnya Memudahkan. memudahkan gitu. Betul. Tapi ada ini sebenarnya kejadian udah cukup lama sih gitu. Jadi ada salah satu temanku yang kebetulan dia juga hijrah Oke. gitu. Tapi somehow her behavior were still kinda the same kayak zaman dulu Oke. gitu. Tapi sudah hijrah looknya gitu kan. Terus kita tuh nggak tahu kenapa kita lagi ngobrol apa gitu. Terus tiba-tiba dia ngomong gini. Islam tuh mudah kali, nggak usah lo ribetin gitu. Yeah. Tapi menurut aku, tapi aku lupa banget sih itu kita lagi ngobrolin apa. Menurutku ini tuh bukan hal yang bisa dimudahkan. Oke. Menurutku gitu ya. Yeah. Kayaknya itu adalah salah satu entah aku lupa kayaknya sholat deh. Terus udah gitu kayaknya dia pakai Oh ini apa? Kutek. kuteknya Oke. gitu. Karena kan Tapi- sekarang kutek kan banyak yang Iya, Iya. tapi zaman dulu itu kayak kuteks yang yang buat cewek-cewek muslim tuh kayak baru keluar banget. Jadi orang tuh waktu itu masih ngomongin sah nggak ya, sah Iya, nggak ya wudunya. gitu. Betul. Nah, terus opini aku di saat itu kayak yang kayaknya mendingan mah kagak usah pakai aja kali Nur gitu kan. Keren gitu. tuh jawabannya tuh. Nah tapi buat dia Islam tuh mudah kali, Iya. kagak usah lo ribetin. Terus aku yang kayak Really? aku jadi kayak gue salah berteman deh sama lo gitu. Oke, Sebenarnya tuh kayak gimana sih Ustadz? Maksudnya dengan kata yang dimudahkan itu ya. Itu jawaban tadi tuh, itu jenis tuh jawabannya. Maksudnya gini, Islam tuh mudah banget. Jadi ngapain pakai kutek itu maksudnya tuh. Iya Jadi, kan? Iya, itu maksudnya Iya Islam tuh kan mudah. lagi. Jadi artinya gini, pertama harus kita kasih tahu dulu bahwa penyakit ulama itu ada dua. Satu, menyulit-nyulitkan.
Yang kedua memudah-mudahkan. Oh, Jadi Islam itu mudah tapi tidak memudah-mudahkan. oke. Islam tuh sulit tapi bukan menyulit-nyulitkan. Iya, kadang suka dilebay-lebayin gitu kan. Betul. Jadi kita harus lihat yang mana yang mudah, yang mana yang memudah-mudahkan. Contoh misalnya kayak gini ya, sholat mah yang penting ingat Islam tuh mudah. Nah itu bukan mudah, Iya. namanya mudahkan. Tapi kalau Islam tuh mudah, misalnya contoh kalau lu nggak bisa sholat jam 12 tepat waktu, lu bisa sholat jam 1 loh. Kalau lu Iya. nggak bisa jam 1, lu bisa jam 2 loh. Kalau Iya. misalnya lu nggak bisa jam 2, setengah 3 lo sebelum asar lah pokoknya. Nah Iya. itu Islam tuh mudah. Iya, Iya, benar. Cuman akan lebih baik kalau diikuti. Iya betul. Mungkin ini juga kali ya, jadi kayak aku mau nyambungnya ke arah disiplin. Oke. Ya, gitu. Jadi as a Muslim kita tuh jadi kayak yang didisiplinkan banget sebenarnya hidupnya kan Banget, gitu. Dengan banget. waktu yang Dengan waktu sholat waktu-waktunya. yang udah dikasih tahu segala macamnya lah gitu. Betul. Nah, ya harusnya sih ya gitu sebagai manusia Islamnya ini gitu ya, si Muslimnya ini disiplin itu ya menjadi bagian dari dirinya gitu Oke. kan. Atau sebenarnya Kayak apa? kayak gimana? Sebenarnya gini, manusia itu sebenarnya ya kalau kita lihat dia mau atau tidak mau dia pasti punya ritual dalam hidup dia. Benar banget. Itu pasti. Contoh Iya. ya, kita biasanya sudah ada namanya jam biologis. Kita bangun jam berapa sudah ada, kita merasa lapar jam berapa sudah ada, Exactly. di jam segini kita bisa ngapain sudah ada. Nah, Islam tuh cuma mengatur agar badan kita itu berada dalam posisi yang paling bagus dengan ritual-ritual atau dengan disiplin itu tadi. Nah, problemnya adalah kalau misalnya ada orang ketika dia menjadi seorang Muslim, dia nggak bisa nangkep ini dan dia menganggap yang sholat tuh aku nggak tahu nih fungsinya apa. Nah, harusnya dia bisa ngerti dari segi disiplin itu aja. Dan aku bilang begini misalnya contoh, misalnya kita pergi ke gym misalnya. Kita pergi ke gym kan untuk ngelatih otot. Kenapa kita ngelatih otot? Sederhana, supaya di umur-umur kayak kita ini kamar mandi tidak menjadi sebuah musuh bagi kita. Kan gitu kan ya. Karena banyak orang kan di situ kan ya. Selesainya kan ya. Nah, kalau misalnya kita jatuh pun di kamar mandi, nauzubillah, yang rusak itu otot. Bukan tulang. Ya. Karena kita udah ngelatih otot kita, bukan hanya tulang kita. Sorry. Tapi kalau misalnya sholat tuh kayak ngelatih otot mental. Oh. Ketika kejadian sesuatu, maka yang rusak adalah tadi sudah ada yang apa ya, semacam kayak helmnya, pelindungnya, bukan mentalnya yang rusak. Nah, makanya kenapa orang harus ke gym itu harus setiap waktu, harus ada rutin, sama seperti sholat harus rutin. Jadi itu memang melatih disiplin banget. Itu yang pertama. Yang kedua, sadar nggak sih sholat itu tergantung cahaya. Oh ya, true. Ya kan? Dengan Sholat kan tergantung waktu-waktunya, cahaya kan? yes. Sholat Ada itu adalah waktunya. literally perubahan cahaya. Jadi begitu dari gelap menuju ke terang kita sholat. Begitu terang banget kita sholat. Begitu sudah mulai cahayanya tergelincir kita sholat lagi. Begitu mulai gelap kita sholat, gelap total kita sholat lagi. Iya. Nah berarti kan dan manusia itu adalah bukan zat, eksistensi atau makhluk yang paling peka dengan cahaya. Iya. Iya. Makanya kan contoh ya misalnya ya, abis asar jangan tidur. Ya. Iya. Abis subuh jangan tidur. Kalau tidur biasanya mimpi yang aneh-aneh tuh biasanya tuh. Ya. Kenapa? Benar Karena banget. kan kita kan kayak memang respon kita terhadap cahaya kan. Iya, iya. Contoh lagi, ahli diet mengatakan, ada ahli diet yang bilang gini, kalau misalnya mau makan sebelum tenggelam matahari. Karena ternyata hormon-hormon badan kita itu ada yang inaktif setelah matahari turun. Oh. Iya. Gitu. Katanya sih. Katanya. Tapi nanti kita masuk lihat akal tiga-tiganya banget ya. sih Iya, menurutku iya, sih. iya. Karena kan kalau contoh ya, misalnya kayak ada beberapa makanan yang tidak boleh dimakan setelah misalnya jam 12. Karena bagaimanapun juga badan kan punya ritme ya. Iya. Metabolismenya. Metabolisme. Nah, maka kata ahli diet ini ya, kalaupun kalian nggak bisa diet macam-macam, minimal sebelum matahari tenggelam kalian itu makan yang terakhir. Begitu matahari tenggelam, udah jangan makan lagi. Oke. Kalau Itu lapar salah gimana? satunya. Nah, kalau lapar ditahan. Iya. Kan mau diet ceritanya. Iya. Cuman kan kita kan pengikut diet mulai besok. Iya, benar banget Besok lagi. aja deh dia. Iya, besok Iya, aja deh. benar. Ya udah jam 7 tapi lapar gitu. Iya, betul. Ah, itu. Iya. Apalagi kalau habis olahraga itu gimana? Nah, itu penyakit orang tua tuh begitu. Jatuhnya. Aku justru gini, kalau aku ya. Aku justru olahraga justru ketika udah malam. Kok bisa sih? Untuk cheating. Oh. Untuk cheating. Jadi ketika aku mulai lapar, aku teralihkan sama olahraga. Oke. Jadi pulang tinggal tidur. Oh.
Jadi aku kayak nge-hack Aduh badanku aku sendiri enggak gitu. lagi. Kalau gue nggak bisa, malah gue jadi Lapar banget. adrenalinnya langsung tinggi lagi karena Aku kan kalau olahraga Beda-beda itu kan sih memang. bisa dari jam 5 sampai jam 8. Kalau main padel kan kayak gitu, ada yang 2 Iya. jam, ada yang 3 Padel. jam. Padel, Ada yang 2 luar jam, biasa 3 ya. jam. Dari sore menuju ke malam. Nah itu setelah ya itu tuh. Nah, Hah, itu masalahnya Apa ya? bukan olahraga, apa tuh? temen-temen. Bener. Temen-temen itu masalahnya. tapi aku kalau misalkan olahraga itu gombyos, benar-benar gombyos. Nah, Jadi aku setelah itu setiap temen-temen ngajak makan kan? Iya. itu dah. Itu masalahnya tuh. Temen lo jahat tahu. Itu temen-temen Temen-temen masalah lo, itu. kalau menurut Tapi gue ya. aku pun lapar. Oh iya. Nah, berarti itu memang gen itu berarti. Ya tapi aku pun lapar gitu Tapi loh. bagus kan, maksudnya tidak terlalu obesitas kan bagus. berarti. Enggak sih, enggak terlalu obesitas Ya berarti sih. memang itu mungkin yang paling pas tuh mungkin. Mungkin Iya. karena pada saat olahraga itu kardionya tuh ininya keluar semua Ya, tuh. Keringatnya kan sampai rohnya keluar ya. Udah, cocok. Aku kan sering lihat, jadi Iya. aku juga beli beberapa buku Koko. Oke. Terus Koko juga sering banget apa namanya menceritakan sejarah-sejarah. Nah, yang aku notice banget adalah you talk always about Mehmet the Conqueror. Oke, remember the second. Iya, kenapa sih gitu? Maksudnya apa namanya? Apa yang spesial dari cerita Istanbul penaklukan Konstantinopel ini buat Koko gitu? Oke. Aku pikir setiap orang itu perlu role model dan setiap orang belajar paling mudah dengan role model. Karena role model itu adalah cara orang untuk kayak apa ya, mimikri gitu ya kali ya. Oh, Jadi oke, oke. kayak gini deh. Perhatiin gak sih kalau kita suka sama siapa, biasanya kelakuan kita tuh kayak gitu tuh. Mau ngikutin gitu Mau jadinya ngikutin. ya. Nah, betul. Be. Nah, Langsung gitu. kayak gitu ya sama Be. ya. 2 lipa deh katanya. Dua Lipa. Oh Lisa Blackpink. Iya, Blackpink. Bisa ya, bisa digambar ya. Oke, jadi kalau misalnya kita role model itu penting, makanya aku nyari role model. Memang sih bagi orang muslim pasti role modelnya adalah Rasulullah pastinya ya. Tapi sayangnya bagi beberapa orang di antara kita, termasuk aku secara pribadi, Rasulullah tuh jadi pribadi yang benar-benar kayak apa ya, saking tingginya tuh kayak unachievable gitu. Iya Kok benar. bisa ada manusia, Manusia kayak kayak gitu? gitu, iya benar. Nah artinya aku mencoba untuk cari yang lebih achievable, Oke. yang lebih relate, yang lebih achievable, walaupun tentu saja Rasulullah pasti ya. Nah itu pribadi itu ada di Muhammad Al-Fatih bagi aku. Oke. Yang paling aku ambil dari dia adalah ketika dia diremehkan orang, dia justru berbuat yang terbaik. Nah, karena mungkin dalam hidupku aku sering mendapatkan orang meremehkan aku ya secara pribadi. Artinya aku jadi memahami ternyata ucapan manusia tuh nggak ngaruh sebenarnya. Kalau kamu sudah terkoneksi dengan sesuatu yang lebih besar value-nya. Iya. Nah, itu kan Muhammad Al-Fatih ya. Muhammad Al-Fatih itu dia pada umur bayangin 21 tahun membebaskan Konstantinopel. Yes. Dan kalau kita lihat Konstantinopel berarti adalah satu kota adidaya sekarang seperti Washington DC tuh. Exactly. Jadi bayangin tuh. Jadi itu ngeri banget dan dia nutup peradaban Romawi pada 1453. Yang Jadi- sebesar-besarnya Romawi ya gitu. Bayangin peradaban sudah ribuan tahun, sebesar itu Romawi dan sampai sekarang peradaban manusia di dunia itu masih peradaban Romawi sebenarnya. Oh, by the way tahu Washington DC itu awalnya namanya apa? Apa tuh? Sebelum Washington DC namanya The New Rome. The New Rome. Roma baru. Maka seluruh landmark yang ada di Roma itu dibuat di sana persis. Persis. Iya. Oh. Sama kayak Konstantinopel yang dibebaskan oleh Muhammad Al-Fatih itu dulu namanya adalah Nova Roma sama The New Rome. Oh. Nova Roma. oke. Artinya peradaban Romawi sampai sekarang masih berpengaruh. Kata-kata capital, kata-kata terus kemudian apapun lah banyak kata-kata di dalam dunia zaman sekarang diambil daripada peradaban Romawi. Nah, Muhammad Al-Fatih menutup peradaban itu di 1453 dan di umur 21 tahun dia membuktikan bahwasanya orang yang diremehkan itu bisa jadi orang kayak gitu. One man can make a great difference. Ya. And then especially dia itu masih muda banget, Neng. Iya, betul. Masih muda banget. 21 tahun. Aku pikir 21. 21 tahun ngapain? Kita ngapain gitu ya? Aku kayak waktu itu lagi syuting apa ya? Gitu, langsung mikir. Bener, putus pacaran kayaknya. Atau baru ta'aruf ya. Iya. Jadi nama anaknya Ustadz Felix juga ada Al-Fatihnya Ada juga Al-Fatih, kan. ada angkanya, ada 1453. Iya, jadi aku beli tuh Gazi. Iya, 1355 gitu. Betul, ada 1453-nya untuk ngasih tahu mereka. Jadi gini, aku tuh orangnya sangat simbolis sih sebenarnya. Karena aku sangat simbolis, aku pengen agar anakku itu ngerti simbol-simbol itu. Jadi besok ketika nanti misalkan aku tidak sempat ngajarin mereka sampai mereka dewasa, nanti mereka boleh untuk
ketika mereka hidup kan pasti kenalan sama orang, siapa namanya Muhammad Al-Fatih 1453, orang kan pasti nanya maksudnya apa tuh. Nah dia harus Ya, jelasin. langsung ceritain. Dan dia akan Maaf tahu banget ceritanya. Pak Ustadz dari Ya. tadi. Aku dari tadi tuh terpaku sama itu soalnya dari tadi. Apa tuh? Iya tuh. Liatin itu mulu. Al-Fatih 14. 14, Oh, iya. Iya, kan nggak kelihatan ya Iya. tulisannya. Aku cuma ngeliat angkanya doang. Maklum. Jauh. Itu aku dari tadi ngeliat itu. Oh ini yang dibahas. 14. Oh iya. Itu tahun dimana Eropa berubah dan dunia berubah. Ya. Itu peristiwa cukup besar banget. Karena itulah mengubah sejarah dunia. Kalau bukan karena Muhammad Al-Fatih, itu mungkin ya shape dunia nggak seperti ini. Banget. Gitu. Islam mungkin Iya. akan lebih lama Iya. mulai Menyebar, peradaban barunya lagi gitu ya. Dan dia meninggal umur 81-49 tahun. 49 tahun dia meninggal, dan semua kebanyakan orang-orang barat berkata begini, kalau 20 tahun lagi dia dikasih hidup, itu shape-nya Eropa nggak seperti sekarang. Wow. Karena bisa jadi ya mungkin Islam semua orang-orang Eropa. Ya. Gokil sih. Tapi aku juga kemarin sempat pas liburan tahun lalu kami ke Istanbul. Kemana aja? Wah. Oh, kalau aku memang penyuka sejarah Oke, kan wow. gitu. Jadi aku sama anakku, suamiku udah duduk di mana. yang pergi ke yang musim-musim itu ya. Iya, Yang jadi ini, enggak, iya. iya, jadi pertama udah pasti Topkapi dong, ya kan, dari situ terus cuman karena waktu itu lagi berhalangan, jadi aku nggak bisa masuk ke dalam masjidnya gitu, Hagia jadi cuma Sophia. di bagian atasnya aja Oke, gitu. ya. Terus udah gitu, ya ke beberapa seperti biasa spot-spot, terus Bosphorus apalah segala macam. Tapi Topkapi itu, oh Cakep ya? my god, Cakep ya? Iya. Tuh, Itu kantor administratif. gila. Keren banget ya? Iya. Gila, dan segede-gede gaban kan gitu. Jadi kayak Capek yang ya? waduh capek banget. Anakku sampai bilang gini, "Mami, aku capek." Dia bilang, "Aku boleh nggak makan es krim dulu?" Dia bilang gitu. Jadi kita duduk dulu. "Ya Santara bisa di sini, kita ke sini ya, sayang." Oh jadi lu yang lebih excited ya? Gue excited banget gitu karena aku gila sejarah banget. Pantesan kasihan anak lo. Iya. Padahal kalau Mbak kesana lagi walaupun dapat, boleh loh masuk Hagia Sophia. Oh nggak apa-apa. Boleh. Boleh banget. Loh tapi kan Jadi ada part di masjid itu Oh. yang di reserve untuk orang-orang turis. oke. Enggak, cuman waktu itu memang rencananya aku tuh pengennya sholat di sana Oh, juga iya. gitu. Kalau sholat Cuman nggak nggak bisa. bisa, Jadi betul. makanya kami cuma naik yang ke bagian atasnya aja. Tempat gitu. museumnya ya. Yes. Tapi gitu. itu udah lumayan banget sih. Iya, cuman kayak yang pas ngeliatin nengok ke bawah gitu kayak ya elah gue kayak berasa dimusuhin banget ini gue di atas begitu. Lihat ada Jauh banyak, banget ada gitu banyak ya. gambar-gambar di situ. Iya. Ada Yesus. Ada Yesusnya apalah Bunda segala Maria, macam. ada ya. malaikat-malaikat. Nah Ya anakku kulit di itu di story lo. dan kebetulan anakku ini karena mungkin aku doktrin terus ya dengan Iya. sejarah-sejarah itu gitu Langsung kan. Jadi interested. dia tuh sangat interested banget gitu dan udah gitu setiap kali aku lagi ngobrolin soal Islam apalah segala macam dia tuh yang kayak Nanya. oh jadi Allah begini mam, oh ini begini. Umur berapa? Anaknya mau tahu, mau tahu banget Itu gitu loh. lagi ngomong-ngomong terus nih. Iya. banget kan betul. Lagi pengen tahu apapun Iya, itu gitu loh. Alhamdulillah sekarang baru aja minggu lalu dia lulus Iqra 1. Oh. Terus dia yang kayak gini, "Mami aku bisa loh ujiannya." Dia bilang gitu. Kayaknya bangga banget gitu. Lucu banget. Lucu banget sih manusia satu itu. Kita game sekali lagi baru Boleh. habis itu kita kasih hadiah buat Ustaz. Oke, Ya. makasih. Pernah atau nggak pernah menangis sendirian karena bingung menjelaskan ke orang tua soal pilihan mualaf. Oke. Tapi akhirnya malah cuma bisa diem dan masakin makanan kesukaan orang tua untuk mencairkan suasana. Jelas I'm not that romantic. Kayak bisa, tapi bisa masak nggak? Aku masak air aja gosong. Masak air. Masak air kering itu katanya. Jadi gini, kalau aku sering nangis sendiri. Karena aku bucin banget dulu. Ya Allah, jadi- nggak kelihatan banget sih. Iya, aku dulu bucin banget aku dulu. Jadi nangis sendiri, sering banget. Kayak jube. Iya ya, kelihatannya wajahnya sangat ini ya, sangat keras ya. Cukup kuat gitu Iya, kan. jadi aku sering banget. Tapi kalau untuk ini ya mualaf enggak sih, karena aku tahu apa yang aku pilih dan aku proud dengan apa yang aku pilih. Ya. Dan mungkin ketika ibuku, bapakku marah dan segala macam 3 tahun aku yakinin mereka, itu
aku juga nggak pernah nangis sih dalam yakinin mereka. Kenapa? Karena aku nggak mau terlihat lemah dong sebagai laki-laki. Tapi ketika mereka lagi marah gitu kan ya, nggak aku masakin sih, aku beliin handphone baru aja. Lebih efektif. Banget. Efektif bener-bener. Wah itu bener-bener cair suasananya. Langsung. Banget say gitu. Langsung jadi anak berbakti. Ya. Pernah atau nggak pernah berdebat sama diri sendiri Iya. pakai logika sampai pusing 7 keliling cuma buat nyari jawaban doang. Setiap hari. Sumpah, Iya. hidupnya kayaknya stres amat sih kok. Iya, tapi setelah aku membaca satu riset, aku jadi sadar bahwa semua manusia begitu. Katanya manusia itu 90% komunikasinya itu dengan diri sendiri. Itu risetnya tuh. Jadi kita tuh Jadi ada ya risetnya talk with ya. ourselves all the time. Berarti nggak gil-gil dong, nggak dong ya. Enggak. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita anggap itu sepele ya, tapi itu justru yang menentukan kesuksesan kita tuh. Contoh kayak di kamar mandi agak lama itu kan kita ngobrol sama diri sendiri. Oh gitu be lu. Tapi tadi ya tergantung obrolannya apa tuh. Oke. Nah kalau aku senantiasa challenge, makanya aku bilang sama anak-anak ini setiap pagi ketika aku bangun itu, kadang-kadang aku cuma bangun terus kadang-kadang nggak tahajud gitu kan ya. Bangun pagi aja sekitar misalnya jam 3, setengah 4 bangun terus ya udah kita mikir. Jadi kita mikir gimana nih dakwah ini bisa lebih cepat, bisa lebih luas, bisa lebih mudah. Nah itu harus challenge diri sendiri kan. Kalau ini gimana? Enggak. Kalau ini gimana? Kalau orang jawab gini gimana? Kalau orang itu semua all the time. Bisa tiba-tiba yang kayak lagi ngobrol gitu terus tiba-tiba Ya. gini nggak? Kayak tiba-tiba diem gitu kayak. Spacing out. Enggak. Oke, terus habis itu ngobrol lagi. Enggak. Oh enggak. Enggak, aku enggak pernah gitu. Cuman ketika sholat aku sering gitu. Kadang-kadang sih. Kadang-kadang pas lagi sholat aku spacing out gitu. Iya, tiba-tiba Orang pada bilang, pernah kejadian satu Ramadan. Orang bilang, Ustadz tadi enggak ini ya, enggak sujud yang kedua ya? Hah? Enggak, aku Masa sujud iya? kok tadi. Aku enggak sadar ternyata enggak begitu. Jadi kayak spacing out karena mikirin sesuatu gitu yang Iya. terlalu ini. Tapi kalau sama orang ngobrol enggak. Oh oke. Karena sama aku sering banget kejadian kayak gitu. Spacing out. Iya kayak yang tiba-tiba langsung, oh berarti kalau yang itu nanti begini nih. Nah. Oh iya Oke. kita Iya. suka Oke, sering terus kayak ngobrol gitu. lagi Ya. gitu. Kalau Kita suka perempuan sering kayak gitu. rata-rata nggak ada masalah sih kalau perempuan. Karena perempuan dari segi beberapa riset yang aku dapat itu mereka bisa multitasking kan lebih daripada laki-laki. Iya ya. Yang lebih spacing out tuh laki-laki sebenarnya. Oh. Karena dia nggak bisa multitasking. Oh. Ya, kalau Kalau aku Sering nggak ngajak suami ngobrol dia kayak gitu? enggak, aku malah yang begitu. Oh gitu. Iya, Mbak kalau ngobrol sama suami pakai handphone nggak? enggak. Maksudnya Enggak. ngobrol biasa Ngobrol, kan? biasa sambil Iya. main handphone. Enggak. Nah itu bagus berarti. Kenapa? Berarti laki-laki akan merasa nyaman sih kalau kayak gitu. Oh. Karena biasanya kan perempuan kan suka melakukan segala sesuatu yang lain tuh. Oh dibarengin gitu Iya. kan Dibarengin. multitasking gitu. Aku paling stres ketika istriku ngobrol sama aku sambil jalan-jalan. Nyuci ngeliat sesuatu ini diberes. Aku bisa nggak sih mau duduk dulu? Karena otak aku nggak bisa nerima multitasking kan. Iya jadi sembari ngomong tapi sembari ngeliatin gitu Iya, ya. Karena Oke. kepala gue bilang gini, kalau lu multitasking berarti lu nggak serius. Karena aku kan kayak menilai orang dari laki-laki menilai perempuan dari sudut pandang dia kan. Padahal bagi perempuan itu fine-fine aja. Iya. ya kan memang kan POV orang kan pasti beda-beda. Iya betul. Dercet. Apa sih? Bukan gue nih. Gue dong. Oh, sorry. Oke. Lu sih. Yaudah. Pernah atau nggak pernah Ya. sengaja berdandan seperti biasa aja, pakai Oke. kaos lah, pakai topi lah, Ya. keluar rumah biar nggak dikenalin sama orang tapi tetap dipanggil Ustadz Felix. Aduh, Apalagi pas lagi antri makanan. Sering banget lagi. Martabak gitu. sering banget lagi. Oh biar kayak yang cowok-cowok Korea gitu ya kok Iya, ya. Ditutupin. Aku bingung mereka dapat dari mana sih ngenalin aku gitu maksudnya gitu. Makanya karena aku sudah menyerah akhirnya aku di mobil aja. Udahlah, udah lu aja yang keluar aja dah. Iya, gitu. akhirnya istriku aku suruh pergi kemana-mana. Tapi sedihnya untuk jadi orang kan bilang bahwa saya orang populer itu kan kayak enak ya. Bagiku nggak enak banget serius deh, nggak enak banget. Emang nggak enak. Bahkan ya, yang paling sedih yang terakhir kemarin anakku masuk ke Bandung Universitas. Ketika registrasi ulang, kebayang nggak sih aku nggak turun untuk nganterin dia. Oh. Karena kalau aku turun nganterin dia, aku pikir wah ini kayak Agak- banyak masalah akan nih. chaos sih. Iya, orang minta foto lah, terus Iya, kemudian orang benar-benar. tahu bahwa itu anakku dan segala macam. Aku nggak mau juga dia punya privilege itu dan Iya. dia kan kesel juga. Iya, Kan benar, jadi anaknya Ustadz kan gak enak tuh. Dia kan kesel banget jadi anak Ustadz kan. Maksudnya orang nyari dia bukan karena nyari dia, karena nyari bapaknya. Ditanya, udah hafal berapa jus? 10 jus. Oh, kok 10 jus?
emang maksud lu ini bukan effort gitu maksudnya. Iya. Tapi ketika dibilang berapa udah apa 30 jus, oh wajar ya anaknya Ustadz. Nah, itu kan Iya, kesel banget tuh. beda itu pembicaraannya benar sih. Iya benar-benar. Betul. Akhirnya aku nggak turun kan. Akhirnya aku bilang ya udah sama Umi aja ya gitu. Maksudnya aku kan sedih banget di mobil kenapa aku nggak bisa turun gitu maksudnya. Tapi kalau aku turun chaos gitu Iya, maksudnya. Ya benar. udahlah aku nikmati aja lah udah. Iya, jadinya Iya. kampus chaos ini. Betul. Gitu kan. Ketika lagi makan sama keluarga. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf Ustadz ganggu. Udah tahu lu ganggu. Iya lagi makan gua, gimana sih lu gitu. Kalau gue sih ngejawabnya pasti gitu ya Char gitu. Tapi kan dia Ustadz Nah kan ya nggak nggak bisa mungkin tuh. dong. Ustadz Iya. kok judes banget ya. Iya, Nggak benar. mungkin. Nah, jadi Iya. aku ya udahlah nggak apa-apa kita harus layanin kan kesian kadang-kadang anak-anak kan ya Iya, mereka perlu benar. waktu sama kita begitu kita keluar ternyata bapaknya malah dipakai orang lain. Iya bener kesianan. Iya. Oke, terus ini pernah atau nggak pernah mengalami krisis identitas pas lagi makan bareng sama keluarga besar yang beda keyakinan, Ya. tapi akhirnya sadar kalau toleransi itu ternyata sesederhana tetap sayang sama mereka Ya. meski piring kita berbeda. Oke. Ah, Luar biasa. demes. Alhamdulillahnya aku tuh orangnya cuek sih. Jadi nggak pernah. Jadi artinya gini, aku tuh ya orangnya sangat bangga dengan apa yang aku pilih. Oke. Dan aku tidak tertarik untuk meyakinkan orang lain kenapa mereka harus paham dengan apa yang aku pilih. Iya, iya. Cuman akhirnya betul sih lebih kepada mungkin bukan krisis identitas ya, tapi lebih kepada ngamuk sih aku kayaknya. Ngapa sih gitu kan? Jadi gini, ketika ada yang nanya-nanya kan dan terkesannya tuh kan kayak apa ya, kayak interogasi kan ya. Aku bilang lebih baik kamu urusin dirimu sendiri deh, aku bilang gitu. Itu tapi akhirnya membuatku bermasalah dalam keluarga kan. Ya keluarga besar nih maksudnya. Tapi ya itulah namanya anak muda ya. Nah, anak muda kan pasti kan sembarangan. Nah setelah itu aku belajar dan segala macam. Ujungnya aku mengembangkan teknik menyuap. Ya, kita bawain sesuatu gitu kan ya. handphone Iya, tadi. betul. Ada handphone tadi. Nah itu menyelesaikan banyak masalah yang bahkan toleransi tidak bisa menyelesaikan. Iya benar banget. Jadi cukup diberikan set Iya. quiet betul. gitu. Kita traktir, kita bantu dan segala macam. Nah aku pikir itu adalah ya itu part of toleransi sih. Yes. Tapi kadang-kadang menurutku ya perlu both ways sih. Karena contoh ya kadang-kadang kita nggak sadar bahwasanya kita pun yang ngomong toleransi ternyata nggak toleran. Gitu maksudnya. Contoh misalnya ada yang bilang gini, semua agama tuh kan dia bilang gini, ngapain kamu masuk Islam? Semua agama tuh kan sama. Dan hatiku gini ya kalau semua agama sama kenapa kamu nanya? Iya benar banget. Lagi-lagi gila-gilanya juga nanyanya gitu. Gitu, Iya. Kadang-kadang aku balikin sih, semua agama sama aja dulu masuk Islam aja. Iya. Udah gitu. Apa bedanya kalau gitu kan? Coba dulu Iya. deh gitu Padahal kan. tadi kan piring kita kan berbeda. Yes. Makanya ada toleransi itu kan. Kita bisa menerima oh ternyata orang lain punya perbedaan gitu maksudnya. Oke. Terima kasih Ko Felix. Terima kasih. Kita punya hadiah untuk dirimu. Waduh, makasih. Silakan. Jadi gini. Oh, untuk Garuk ya. Enggak dong. Ini dari WOD. Udah, dari WOD Ada Sister. Tumblr, Ada ada namanya namanya lagi. juga. Wow. Jadi biar enggak ke tuker-tuker. Tahu nggak tadinya gini, kan aku bilang ke salah satu teman kami Oke. gitu. Kita lagi besok kita mau ini sama syuting sama Ustadz Felix. Oke, Terus dia langsung gini, Ustadz Felix, siau gitu kok. Gitu kok. kayak anomali aku ya. Iya gitu. Kayak yang kayak tung sahur ya. Iya, aku jadi kayak kalau kita besok kayak begitu, kita jadi kesannya so ikrip banget gak sih gitu. Tapi kayaknya ya Iya. sudahlah kita ucapkan Iya. saja gitu. Iya, nggak apa-apa. Banget dia nih. Kan Banget di beneran duniaku disampein. aku melihat banyak sekali manusia. Jadi cukup untuk bertoleransi dengan. Tapi parah banget ini beneran disampein. Bener-bener ini Abis anaknya. lucu banget Iya, Ustadz. ada memang yang bikinin begitu, anomali begitu. Iya soalnya Iya. dia tuh dengan ekspresi mukanya. Iya gitu. Terus Ustadz Salam buat orang Felix yang- Siau, makasih. salam untuk keluarga. Semoga berdakwahnya selalu dilancarkan Thank sama you, Allah. sama-sama. Semoga WOD bersaudara, tetap terus kemudian kompak, Amin, tetap amin, terus berbaik dan bisa menebar manfaat bagi banyak orang. Amin. Terima kasih Bro and Sis. Kita ketemu lagi minggu depan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Bro and sis, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terus dibunyiin loncengnya biar gak ketinggalan setiap episode WOD Sister.